Bayangkan sejenak, setiap kali Anda membayar pajak, uang itu seharusnya kembali ke kita dalam bentuk sekolah yang layak, rumah sakit yang murah, jalan yang mulus, dan layanan publik yang adil. Tapi kenyataannya, sebagian besar uang itu lenyap begitu saja, masuk ke kantong para pejabat yang rakus, mengalir ke rekening luar negeri, atau berubah menjadi mobil mewah dan villa di kawasan elit. Di tengah rasa frustasi rakyat, ada sebuah harapan bernama RUU Perampasan Aset, sebuah rancangan undang-undang yang diyakini bisa menjadi senjata ampuh negara untuk merebut kembali harta haram dari tangan para koruptor dan mafia ekonomi. Tapi pertanyaan besar pun muncul. Mengapa RUU ini sudah dibahas bertahun-tahun, tapi tidak kunjung disahkan? Mengapa di balik gedung parlemen yang megah itu, pembahasan seperti berjalan di tempat? Apakah sekadar teknis hukum yang rumit? Atau ada sesuatu yang sengaja ditahan? Sesuatu yang tidak ingin kita tahu? Mari kita telusuri bersama, bukan sekadar dari rumor, tapi dari fakta-fakta yang nyata, laporan resmi, dan suara publik yang terus menggema. RUU Perampasan Aset sebenarnya bukan barang baru. Ide ini sudah muncul sejak bertahun-tahun lalu. Bahkan sejak masa reformasi, ketika Indonesia sadar bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku. Karena faktanya, meski pelaku dihukum, uang hasil korupsinya seringkali sudah lenyap, disembunyikan lewat rekening lain, atau dialihkan atas nama orang-orang terdekat. Banyak negara lain, seperti Inggris dan Amerika Serikat, sudah memiliki undang-undang serupa yang dikenal dengan istilah Non-Conviction Based Asset Forfeiture. Artinya, aset bisa disita tanpa menunggu vonis pengadilan pidana, asalkan ada bukti kuat bahwa harta itu berasal dari tindak pidana. Indonesia ingin meniru model itu, tapi dengan penyesuaian. Karena tanpa aturan semacam ini, negara akan terus kalah cepat melawan para pelaku kejahatan ekonomi yang lihai menyamarkan uang haram mereka. Kalau kita dengar jawaban resmi DPR, alasan mereka terdengar sederhana. RUU ini masih harus diharmonisasi dengan aturan lain, khususnya KUHP. Mereka bilang, jangan sampai nanti RUU ini justru menabrak aturan yang sudah ada, atau menciptakan tumpang tindih hukum. Alasan ini berulang kali disampaikan dalam rapat resmi. Kata kuncinya selalu sama, harmonisasi. Tapi masalahnya, alasan itu sudah bertahun-tahun dipakai, tanpa ada kepastian kapan harmonisasi selesai. Disinilah muncul kecurigaan. Apakah benar masalahnya hanya teknis? Atau sebenarnya alasan ini hanyalah tamang untuk menunda? Rakyat melihat jam terus berputar, uang negara terus hilang. Sementara para wakil rakyat terlihat tenang saja. Tidak bisa kita pungkiri, ada juga kekhawatiran yang masuk akal. RUU ini memberi wewenang besar pada negara untuk menyita aset bahkan tanpa vonis. Jika tidak diawasi, kekuasaan ini bisa disalahgunakan. Bayangkan kalau rakyat kecil jadi korban salah sasaran. Rumahnya disita padahal bukan hasil kejahatan. Karena itu, banyak akademisi menekankan pentingnya due process of law. Proses penyitaan harus tetap transparan, bisa diuji di pengadilan, dan tidak boleh dipakai sebagai alat politik untuk menghantam lawan. Jadi, ada dilema. Di satu sisi rakyat butuh kecepatan, di sisi lain hukum butuh kepastian. Pertanyaannya, sampai kapan dilema ini akan dijadikan alasan untuk tidak bergerak? Di luar gedung parlemen, tekanan semakin kuat. LSM, mahasiswa, dan aktivis turun ke jalan. Mereka membawa spanduk, menuntut agar DPR segera mengesahkan RUU ini. Bagi mereka, penundaan ini bukan sekadar masalah hukum, tapi soal keadilan. Karena setiap hari yang terbuang, aset haram makin sulit dilacak. Sementara rakyat kecil harus terus membayar harga mahal dari korupsi. Jalan rusak, layanan publik buruk, dan biaya hidup yang makin berat. Suara rakyat semakin lantang, tapi di dalam gedung itu, keheningan tetap mendominasi. Seolah-olah dinding tebal itu kebal dari jeritan rakyat. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah, apakah DPR sengaja menyembunyikan sesuatu? Secara hukum, tentu kita tidak bisa menuduh tanpa bukti. Tapi opini publik sudah terbentuk. Kalau undang-undang ini membuat para koruptor kehilangan harta, mungkin saja ada orang-orang berkepentingan yang menunda. Beberapa LSM bahkan menuding ada konflik kepentingan.
Sebab, kalau RUU ini disahkan, banyak aset besar yang bisa disita. Dan itu mungkin menyentuh orang-orang berpengaruh. Apakah benar? Kita tidak tahu pasti. Tapi satu hal jelas, semakin lama DPR diam, semakin besar kecurigaan rakyat. Diam kadang lebih bising daripada teriakan. Jangan lupakan satu hal. Politik di Indonesia jarang netral. Setiap undang-undang besar selalu punya aroma lobby, ada perhitungan antar fraksi, ada tekanan dari kelompok tertentu, ada kalkulasi siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. RUU ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal politik dan ekonomi. Karena begitu disahkan, ada pihak-pihak yang mungkin kehilangan banyak sekali aset, apalagi menjelang pemilu. Isu ini jadi semakin sensitif. Bagi sebagian politisi, menunda bisa jadi pilihan aman daripada membuka kotak Pandora yang penuh risiko. Dampak penundaan ini sangat nyata. Setiap hari yang terbuang, aset negara makin sulit dilacak. Koruptor makin percaya diri karena tahu hukum berjalan lambat. Rakyat makin kecewa, makin tidak percaya pada DPR, bahkan pada negara. Akhirnya muncul sinisme. Buat apa undang-undang baru kalau pada akhirnya tidak pernah ditegakkan? Dan yang paling menyakitkan, aset itu bukan sekadar angka. Itu adalah biaya sekolah, biaya rumah sakit, bahkan masa depan generasi berikutnya yang hilang begitu saja. Pada akhirnya, RUU perampasan aset bukan sekadar teks hukum. Ia adalah pertaruhan moral. Apakah negara ini serius melawan korupsi, atau hanya sekadar pandai bicara? Kalau DPR berani, rakyat akan percaya. Tapi kalau DPR terus diam, sejarah akan mencatat, di saat rakyat menuntut keadilan, wakilnya justru menutup telinga. Keadilan tidak datang dari langit, ia lahir dari keberanian rakyat yang tidak pernah lelah menuntut kebenaran. Pertanyaannya, sampai kapan kita harus menunggu?